Oke, kembali lagi di video gua dalam nge-build deck Red Blue Ace. Video ini akan menjadi part terakhir gua, dimana di part terakhir ini gua akan masukin kartu-kartu pamungkasnya ya. Kemarin udah ada tambahan kayak ini, Whitebird cost 10 ya kan. Nah, ini salah satu finisher di endgame. Terus ini staple tambahan, emaknya si Ace itu Port Gastiro. Terus ada beberapa staple tambahan kayak Atmos ya kan. Habis itu ada Yamato. Nah, karena gue udah nggak bisa masukin kartu puding ini ketika turnamen atau ketika kompetisi, maka gue akan masukin untuk ngeganti strategi dalam bermainnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini kita buka dulu kartu yang ada di sini. Ini dia pengganti kartu si puding. Oke, sebagai kartu pengganti puding, replacernya gua memilih kartu dua kartu ini. Satu adalah Red Rock, Gom-Gom Red Rock. Terus ini Gom-Gom Red Rock. Dimana efeknya adalah nge costnya 6. Ini tuh, nah ini sebenarnya buat gue pribadi, gue ngerasa ini kartu yang susah dipakai karena costnya 6 dan ini event card. Jadi situasional banget untuk pakai kartu ini dibanding kartu ini. Kartu ini masih bisa dipakai di field, gue mainin karena dia punya power ya kan, jadi dia bisa nyerang. Kalau ini cuma sekali pakai, benar-benar sekali pakai. Dimana efeknya adalah nge-remove kartu musuh, terus naruh kartunya itu ke kocokan paling bawah kartu musuh. Ini karena gue masih kurang yakin juga, jadi gue nggak pakai ini satu playset, nggak pakai 4 kartu. Mungkin gue akan pakai 2 aja, dan satunya lagi gue pakai event Sanji. Ini namanya buff burst kalau nggak salah ya bahasa Inggrisnya, atau buff shot gitu, lupa gue. Efeknya tidak sedestruktif ini, tapi costnya lebih sedikit ya kan, cuma 3. Dimana efeknya adalah kalau leadernya multicolor, dimana leader gue kan Red Blue Ace ya. Dimana leader gue kan Red Blue Ace. Nah, kalau leadernya multicolor, dia punya 2 efek, harus pilih salah satu. Efek pertama adalah balikin kartu musuh dengan cost 4 ke bawah, balikin kartunya ke tangan musuh. Atau kalau punya kartu di tangan dengan cost 6, ngedraw 2 kartu. Nah, ini efeknya lebih manusiawi, tidak sedestruktif ini ya. Kalau ini kan ngebalikin kartu terus ditaruh di kocokan paling bawah musuh ya. Kalau ini cuma ngebalikin doang ke tangan musuh. Atau kalau punya kartu di tangan yang cost 6, gua bisa ngambil 2 kartu, ngedraw 2 kartu. Kayaknya gua pakai masing-masing 2 kartu event ini untuk nge-replace playset puding ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena gue masih kurang pede ya pakai kartu alternatif blocker ini, dan ini cuman punya satu, akhirnya gue beli lagi di Facebook, di lelang-lelang gue dapat satu lagi.
mungkin ini akan gue kurangin ataupun tidak gue mainin sama sekali karena gue punya blocker baru lagi juga dari OP14 itu. Nah, ini dia Vista OP14, costnya sama 3 tapi powernya lebih kecil 4000. Cuman gue masih belum ngerti sama implementasinya, jadi mungkin akan gue pelajari lebih lanjut. Cuman ini bisa jadi opsi kalau emang gue masih nggak yakin sama si blocker Marco ini yang on KO balikin kartu kos 4 ke bawah. Karena ini udah punya 2, jadi mungkin si Marco yang kalau KO ngedraw 2 kartu, jadi mungkin ini gue bisa mainin 2 aja atau gue ganti sama yang ini. Jadi gue punya 4, jadi gue bisa either masukin 2 kartu aja atau mainin semua playsetnya 4 kartu. Dan kartu terakhir, literally ini kartu pamungkas selain Whitebird cost 10 ini ada 2. Kalau kemarin di part sebelumnya kita apa namanya, kalau di part sebelumnya gue nyari emaknya Ace, sekarang kita pertemukan satu keluarga ini. Ya ini dia Roger cost 10 merah. Harganya sih nggak terlalu mahal ya, jadi gue beli dan memang masuk meta Red Blue Ace, dimana efeknya sungguh amat sangat menyebalkan di endgame. Kalau ini kartu dimainin langsung dapat rush. Rush itu jadi ketika lu mainin sebenarnya kartu itu belum bisa lu pakai untuk nyerang, jadi harus nunggu turn selanjutnya. Tapi ketika dia punya efek namanya rush, nah itu dia langsung bisa dipakai ketika kartunya ditaruh di turn itu juga, jadi langsung bisa dipakai. Dan efeknya itu sangat menyebalkan, dimana kalau musuh pakai blocker atau life-nya itu 0, terus dia ngeblok pakai kartu, itu langsung kalah, langsung ini kita menang pakai kartu ini, kayak gitu. Ini satu. Dan satu lagi ini masih opsional, gue belum tahu, tergantung gameplay gue akan masukin kartunya apa enggak. Yang kedua adalah ini dia Portgas di Ace dari OP13 warna biru, cost 6, powernya 7000. Tidak sekuat ini efeknya, tidak sekuat ini powernya, salah, tapi efeknya cukup menyebalkan juga, dimana kalau life-nya 3 ke bawah ini kartu langsung dapat rush. Nah kalau ini kan kartu nggak pakai syarat ya rushnya, kalau ini syarat rushnya syarat kalau ini kalau ini kartunya bakal dapat rush kalau ada syaratnya. Syaratnya adalah life-nya 3 ke bawah, dimana sebenarnya langsung terpenuhi kalau pakai Red Blue Ace, karena dia life-nya itu cuma 3, kan dia mintanya jika kartu life card-nya itu 3 ke bawah, ini langsung bisa rush berarti. Terus efek keduanya adalah gue lupa ini on play apa when attacking ya, harusnya ini on play sih. On play adalah kasih 1 rest down ke leader, jadi otomatis kartunya jadi 7000. Oke. Dan efek keduanya itu bisa dipakai bisa enggak, dimana gua milih kartu musuh yang lagi on play 5 cost ke bawah, gua balikin ke tangan musuh, tapi ada boomerang side-nya dimana musuhnya bisa naruh kartu pengganti yaitu 4 cost ke bawah. Mana ya? Oh ini nih, 4 cost ke bawah. Jadi kartu yang 5 cost ke bawahnya bisa kita balikin, tapi dia bisa naruh lagi kartu 4 cost ke bawah. Cuman correct me if I'm wrong, gue salah mengartikannya apa bukan. Cuman yang gue kira baca
di deskripsi yang bahasa Inggrisnya kira-kira seperti itulah. Nah, oke, kita sleeve dulu. Oke, semua kartunya udah gua sleeve pakai sleeve matte. Gue masukin semua dulu. Kita akan kalkulasi ulang berapa total kartu gue sekarang. Oke, let's go. Oke, ternyata pas gue masukin Vistanya juga, yang tadinya gue nggak mau masukin 4 kartu, ternyata pas 50 ditambah leader ini 51 tambah don 61 kartu. Oke, mungkin ini akan gue pakai dulu sementara decknya. Mungkin akan gue simulasiin dulu di OPTCG Sim apakah cocok apa enggak sama playstyle gue. Cuman kemungkinan ini belum berubah lagi sampai kartu puding ini dapat unban lagi ya dari Bandai. Mungkin gue akan masukin lagi ke sini, ataupun gue ternyata lebih butuh retrok dibanding Vista ya kan. Ataupun gue balikin lagi pakai Marco yang on KO, balikin musuh 04 ke bawah. Belum tahu. Ini kartu opsi tambahan gue yang ada. Oke, that's it, itu aja untuk deck gue. Dan gue sekalian mau ngebuka, nge-review kartu yang gue beli di lelang Facebook juga. Yang pertama ada kartu apa ini? Promo Yellow Luffy. Ini cukup bagus sih. Gue suka sama artnya. Tapi entah kenapa gue ngeliatnya agak kotor ya. Kalau gue buka nih kartunya nggak tahu emang artnya atau emang kayak begitu. Emang kayak kotor aja gitu. Atau emang ini emang dari artworknya ya yang putih-putih begini. Cuman ngerasa kayak aneh aja gitu. Cuman gue dapat harga murah jadi ya no komplain lah ya. Kalau sekilas sih gue nggak ngeliat ada scratch ataupun yang kayak gimana ya. Cuman ada ini sedikit nih buat ini. Apa karena tadi gue ngambilnya salah posisinya atau enggak. Tapi ya ini nih kayak ini nih ada kayak dots. Nah ini gue nggak tahu nih. Ini emang printingnya emang kayak gitu atau emang ini defect, gue belum tahu. Tapi it's okay lah. Oke, satu lagi ada leader. 3 sekaligus. Oke, udah gue masukin ke top load. Dan ini dia 3 kartu leader yang gue beli. Harusnya ini ada dalam dalam sebuah starter deck ya. Tapi 3 kartu ini dijual terpisah di lelang. Leadernya aja dan harganya cukup miring. So gua take dan gua klaim aja. Overall udah dibungkus kayak gini ya, jadi ini menurut gue sih aman-aman aja. Dan kalaupun emang gak bisa kejual mungkin jadi personal collection gue juga, karena gue memang suka 3 kartu ini, yaitu ini dia 1, 2, 3. Iya, ini dia The Three Brothers, Luffy, Ace, dan Sabo. Dimana ya gue udah punya kan Red Blue Ace. Awalnya gue mau beli satu-satu ya, atau beli starter deck ini nih ST13, cuman harganya juga lumayan ya, lumayan mahal banget. So ada orang yang jual di lelang dengan harga murah miring, nggak sampai 200.000 kayaknya, dan gue bisa dapat 3 kartu ini sekaligus. Gue lupa ingat ini efeknya cukup panjang, mungkin masih bisa dipakai untuk buat main dan dibikin decknya, karena ini masuknya blok 2 ya. Cuman ya belum tau lah, karena
ini kan kartu-kartu common rare-nya aja beda kan sama yang ini kan red blue ya, ini blue yellow, ini black yellow, ini red yellow. Apakah langsung bisa di build apa enggak gue nggak tahu, karena cost dari masing-masing kartu yang dibutuhkan itu juga nggak murah ya. Jadi kalaupun nggak dipakai buat main, ini jadi personal collection, dan udah di sleeve top load juga, jadi udah aman banget lah tambah ini. Ya itu aja sih, that's it. Ini akan jadi final part gua untuk nge-build Red Blue Ace. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Sorry kalau misalnya gua masih punya banyak kekurangan dalam bikin video. At least gue udah mencoba semaksimal mungkin video gue. Di 2 video sebelumnya tuh gue sadar itu mode layarnya itu portrait ya, soalnya gue biasa bikin short kan, jadi gue bikinnya portrait. Terus gue memperbaiki di video selanjutnya dengan mode landscape kayak gini. Semoga masih ada yang suka dan lihat nontonin gue bikin atau build deck, atau punya saran dan masukan gue build deck apa yang murah, yang masih low cost, boleh banget untuk masukannya. Oke, makasih yang udah nonton. See you on the next video.